Halo guys, balik lagi di podcast Talking Communication. Halo semuanya, aku Aziz. Kali ini aku ditemenin sama Kak Ella. Halo guys, kali ini ada yang unik nih karena kita cuman berdua saja tanpa narasumber. Betul. Kak Aziz. Di hari ini tuh tanggal berapa sih ini? Tanggal 3 Desember. Nah, tanggal 3 Desember ini lagi hujan dari pagi ya Kak Aziz. Hujan besar, Di teman-teman. Tegal lagi hujan, terus di kampus juga banjir. Tadi Jadi Kak Ella juga berangkat dari kos-kosan, mungkin macet ya? ya, macet, hujan. Kak Aziz kehujanan tadi. Ini celananya masih basah Oh, Kak masih Ella. basah celananya. Tapi dibela-belain karena kita udah komitmen Ya, kan sama buat teman-teman. podcast. Biar commerce ada tontonan Betul buat sekali. makan nih. Nah, kali ini kita podcast berdua karena apa Kak Aziz? Karena narasumber kita ada halangan teman-teman. Betul, podcast kali ini memang perlu lika-liku ya teman-teman buat menentukan narasumber. Nggak segampang itu Kita ternyata. kan tadi udah prepare ya Kak Ella ya? Betul. Udah prepare banget teman-teman. Dari hari kemarin. Dari kemarin disiapin device-nya yang kita mau pakai, terus teman-teman dari jauh-jauh tadi juga bahkan ada yang kecelakaan teman. Betul, teman kita ada yang kecelakaan teman-teman. Ada Kak Mas- Atoila. Mas Ikam itu sampai kecelakaan. Betul, Dia dari untung Pager Barang. Dari Pager Barang. Untungnya alhamdulillah masih nggak apa-apa ya, lecet-lecet aja. Bisa sembuh lah itulah. Nah, Oke, Nah, oke. teman-teman, kenalan dulu. Kenalan dulu nih. Kan dari kemarin-kemarin kita kan muncul tapi kita nggak kenalan. Kita Betul. mahasiswa dari mana sih ini? Oke. Kita mahasiswa tahun berapa sih ini? Nah, aku sama Kak Aziz itu mahasiswa ilmu komunikasi. Di mana Kak Aziz? Di Universitas Pancasakti Tegal. Betul, kami dari angkatan 2022 yang sekarang semester berapa? Berarti kita semester 7 ya? Kita semester 7, sekarang udah semester akhir Iya, ya Kak Aziz. lagi hektik ngerjain Betul. tugas akhir ya Kak Ella? Tugas akhir, tugas kelompok, semuanya dikerjain Ya aja masih sih. ada MK habis ini teman-teman. Yap, lagi pusing-pusingnya Iya. ngerjain jurnal dan skripsi nih teman-teman semester 7 juga commerce lainnya. Oke Kak Ella, kita throwback pas masih maba nih Kak Boleh. Ella. Nah, kali ini kita mau bahas apa aja nih Kak Aziz? Ya, Tentang mungkin apa? kita bahas ke apa aja yang perlu disiapin sama mahasiswa Nah. ketika ada di perkuliahan. Oke. Kita pertama bakal ngobrolin masa-masa kita dulu maba Kak Ella. Boleh. Kak Ella ikut organisasi kan? Boleh, aku ikut organisasi dari aku semester 1. Apa itu Kak Ella? Himpunan itu juga bareng Kak Aziz. Oh, sama aku. Jadi dulu kita temenan guys waktu semester 1. Sekarang masih temenan apa enggak? Dikit namanya. Itu namanya dinamika relationship ya Ya, teman-teman. relationship pertemanan Ada lah. yang pas maba itu deket Betul, banget. circle-circlean maba itu. Circle-circlean. Maba itu kalian circle-circlean kan commerce Ya. pasti. Kalau mau sholat Bareng rame, mau ke kantin rame, bareng-bareng. Nanti circle-circle. kalau udah semester 7 kayak kita ini, Gimana itu? ya udah urusan kamu Sendiri-sendiri. sendiri. Urusan kamu, urusan kami. Soalnya kalau udah semester 7 tapi masih bareng-bareng, Itu apa? kalau temennya itu lambat, kita ikut Lambat. Ikut lambat juga. Emang iya? Iya. Nggak grow bareng-bareng aja? Enggak. Jarang, kayak lah. Ada yang kayak gitu ya. Tadi kan Kayla juga ngobrol, pas maba deket, pas Ya. akhir-akhir Udah mulai sedikit pisah-pisah. kan? Iya, udah nggak sebanyak dulu Benar. kan. Dulu tuh circle-nya tuh sampai 15. Satu sampai kelas. 10. Kan satu kelas tuh ada 2 circle Oh, biasanya iya. Kak. Iya. itu yang normal ya. Betul. Namanya biasanya seleksi alam. Kalau Ya. misal awal rame banget, pas akhir udah tinggal sedikit. Ya. Kayla, pengalaman Kayla nih tentang relationship di kampus. Kayla kan tadi semester 1 kan masuk organisasi Ya, nih, Kayla. masuk organisasi. Bener kan? Betul. Ada himpunan. Ya, ikut himpunan. Kemudian sampai detik ini Kak Ella itu kan punya banyak banget nih pengalaman yang bisa di-sharing sama teman-teman. Kak Aziz juga lebih banyak Ya, sebenarnya. mungkin, tapi lebih banyak Kak Ella. Cuman apa aja nih proses yang Kak Ella hadepin masuk organisasi, kemudian gimana Kak Ella manajemen waktunya Kak Ella? Oh, sama perkuliahan ya? Iya, betul. Kalau misal dari aku sendiri sih, aku nggak keteteran sama sekali karena Tugasnya bener-bener- mudah. Bukan tugasnya mudah, sebenarnya sama-sama sulit lah. Kayak di organisasi kan juga kita banyak hal yang harus diselesaikan kan, Betul. kayak proker-proker Betul. gitu. Tetap aku jalanin, terus Ya. habis itu
tugas kelas juga kan ada kelompok, Nah. ada praktikum juga karena kita anak komunikasi ya guys. Ya, Jadi kita seperti kayak sekarang hari ini, ini, kita sekarang lagi ini kita lagi praktikum. praktikum. Nah, kalau misal aku sendiri yang penting itu manajemen waktu sih. Oke. Manajemen waktu dari kuliahnya dibagi. Kalau misal ada mata kuliah ya aku nggak ngurusin organisasi dulu. Oh, berarti- jadi waktunya balance. Aku Balance. nggak mengedepankan salah satunya. Jadi dua-duanya sama-sama penting menurut Jadi saya. kalau kita ada rapat nih kayak jam Ya. 1. Tapi jam 1 juga ada MK. Saya pilih MK dulu guys. Nah, Ya, karena kan ya, itu ya. skala prioritas manusia kan masing-masing kan. Ya. Karena kan tujuan kita di sini kuliah kan buat belajar dulu. Kalau misal Oke. organisasi kan itu topping-topping perkuliahan lah. Berarti teman-teman ini harus fokus ke akademik dulu Ya ya. pokoknya dua-duanya sama-sama dikepentingkan lah kan. Kita juga udah gede, udah pinter manajemen waktunya. Oke. Kalau Kak Aziz gimana? Kalau aku semester 1 sampai semester 2 kan ikut Ya ikut, himpunan. ya. Semester Ini guys, fun fact-nya aku sama Kak Aziz itu satu divisi dulu di Oh, divisi humas. iya. Kok Kak Aziz lupa? lupa Kayla karena udah 2 tahun yang lalu ya. Gini Kayla ini kan ikut organisasi kan selesai semester berapa? Semester 5 Semester 5 kan. Iya. Kalau aku kan cuma sampai semester 2. Semester 3 Kak. 3 kan aku out. Oh iya, semester Iya kan? 2. Semester 3 Kak Aziz cuti guys. Nah, kita mau nanya nih ke Kayla. Seberapa besar pengaruh relationship di organisasi ke kehidupan Kayla sebagai mahasiswa nih Kayla? Berarti dari organisasinya yang mengubah saya ya, Iya. Kak Aziz. Kalau misal organisasi sebenarnya cukup berpengaruh banget sih kayak Oke. dari pola pikir, Iya. terus cara dari organisasi tuh aku jadi tahu banyak hal di kampus gitu Iya. loh, Kak Aziz. Kalau misal dari kita, misal aku bandingin ya sama Iya. teman-teman yang nggak ikut organisasi, so kadang ada banyak informasi yang kurang cepet dapet Oke. lah. Nah, kalau misal aku dari organisasi itu informasinya bener-bener aku tuh dapat banget informasinya. Terus habis itu banyak hal baru yang aku tahu lah kalau Iya. lebih cepet kalau misal di organisasi sih. Berarti Jadi informasinya itu aktual, sangat ya aktual karena kan ya, itu aku perpindahan dari SMA ke kuliah. Oke, betul sekali. Nah, Kayla kan orang tuanya kan di Pemalang nih. Betul, Bener saya kan? orang Malang ya. Kayla kan kos nih, mahasiswa jauh lah. Jauh-jauh UPS ini kan mahasiswa yang jauh-jauh kan dari Brebes Selatan, dari Pemalang Selatan, dari Pemalang Pantura juga banyak. Iya. Nah, kita ingin ngulik juga nih sisi pribadinya Kayla tentang rumah Kayla yang jauh. Pribadi saya nih. Ya, betul Aduh. sekali. Ini Gimana? kita bincang-bincang santai aja ya guys. Kayla kan di kosan pasti juga pernah ngalamin dong uangnya tinggal tipis, Oh, tinggal sedikit. ya kan? Iya. Uangnya udah tipis tapi kirimannya datang. belum datang. Itu gimana Kayla ngadepin situasi yang semacam itu? Kalau misal ngadepin situasi kayak gitu irit ya pasti yang Oke. pertama kayak kita nggak nongkrong. Iya. Kan biasanya kan mahasiswa baru kan Oke. itu masih nongkrong banget Betul. pulang kuliah kita makan di Iya. mana ngopi gitu. Nah. Kalau itu enggak sih kayaknya dikurangi. Oke, dikurangin. Gini Kayla maksudnya Kayla. Kalau kita punya teman yang udah deket nih, walaupun uang kita udah tipis, Iya kalau ya. kita nggak ikut organisasi, kita nggak punya temen nih. Ya punya lah, tapi mungkin gak Ya. itu banyak dan sedekat itu Beda kali lah, ya. beda lah. Kata-katanya beda. Nah, bedanya itu apa Kayla? Mungkin kalau misal teman-teman dari organisasi itu lebih ini ya, lebih respect, Oke. lebih deket, lebih aware Contoh sama nih Kayla. kehidupan. Ella, ayo main Ella. Aku nggak punya uang, Oh, aku ikut bilang. aja, Kayla. Tapi ada kepentingan, jadi akhirnya Oh, ya udah ikut iya. aja gitu. Terus fun fact-nya guys, aku tuh punya banyak banget temen-temen kayak misal aku lagi nggak punya uang, Ya. terus aku cuma di kosan nih. Walaupun sebenarnya aku bisa makan mie atau beli makan keluar Ya. yang murah-murah lah banyak di Tegal. Tapi teman-teman itu kadang ada yang nganterin makan ke rumah, Oh. ke rumah ke kosan. Banyak itu Kayla. Banyak gitu, Tiap banyak. hari. Itu bisa tiap hari karena kan Itu- ekonomi orang kan masing-masing ya Itu kan. keuntungan Iya. punya banyak teman Iya di itu perkuliahan. keuntungan sih, keuntungan banget. Nah, itu tadi kan keuntungan nih Kayla. Yang buat Kayla ini kadang mikir kekurangan, mungkin bukan kekurangan dalam konteks negatif ya. Tapi apa yang Kayla sesali punya banyak teman? Ya, yang Pasti ada nih. kalau bisa menyesal sih enggak. Ya, bukan menyesal Maksudnya sih. menyesal yang banget hal buruk tuh enggak, Ya. tapi mungkin lebih ke saya tuh kadang susah bagi waktu. Capek karena- kadang sisi yang bikin Kayla capek. Nah, kalau karena punya kayak banyak kadang teman-teman tuh ada beberapa teman yang ngajak main di satu waktu. Oh. Kalau misal satu ditolak nggak Iya, enak. betul. Kalau misal aku cuman ngambil satu temen
nanti dikira kok nggak mau main sama Iya. saya. Kadang Kalau ditemuin di satu tempat, itu juga kadang mereka awkward gitu Iya, kan betul. guys. Nah, kadang aku tolak semuanya jadi aku nggak Oke. main, cari alasan berarti itu aja untuk sih. ngehargain teman-teman yang ngajak ya kayak Ya, kadang temen yang ini berantem sama yang ini, tapi kan saya nggak berantem sama mereka gitu. Kayak Kadang- milih minggir dulu mungkin. Iya kayak ya udah kan kalian yang berantem, saya mah tetap temenan aja sama semuanya gitu Ya. sih kan. Oke Kaela, tadi kita bahas pas semester awal, Ya, terus pengaruhnya organisasi. Nah mungkin kini ini kita ingin ngulik juga tentang relationship, tapi tanda kutip pacaran teman-teman. sama pasangan. Iya betul. Itu kan kita pas maba kan lihat nih Kaela. Yang lain lagi pada bergaul, yang lain lagi pada kenalan. Ada 1-2 orang karena sudah punya pasangan, itu seperti menutup diri menutup diri Kaela. Oh, mungkin karena emang posesif ya pasangannya. Mungkin pasangannya dari Mungkin. SMA, dari SMP yang udah Iya. lama, terus akhirnya LDR. Iya. Jadi kayak banyak apa ya? Banyak larangan mungkin. Iya, karena kan LDR ya, jadi banyak kayak jangan deket sama inilah, jangan deket Iya. sama siapalah kayak gitu. Tapi kan kelihatannya sayang banget nih Kaela di saat teman-teman lagi kenalan, aku sama Kaela contoh ini kenalan Misalnya. nih. Ya misalnya. Tapi karena aku punya cewek katakan, dia ini nggak mau aku deket-deket sama cewek lain. Padahal aku kenal sama Ella, kemudian kenal sama Mina, kenal sama Mora. Itu kan nggak dalam konteks untuk percintaan. Iya, bisa temen, bisa ngerjain tugas Iya. bareng, bisa nolongin apapun itu ya. Iya, untuk ya grow together ya, Ya. Kaela ya. Dalam akademik maupun organisasi. Betul. Oke, Kaela. Ini kita balik lagi mungkin. Hari ini Kaela lagi ngapain kesibukannya? Hari ini kesibukannya cuma datang ke kampus buat podcast sih, sama kuliah masih ada mata Akademik, kuliah. akademik. Udah sih itu tinggal kuliah kan, sekarang kita udah semester 7 ya Kak Aziz. Iya. Jadi kita udah tinggal kayak gitu, tinggal ngerjain tugas sama tugas akhir aja. Tinggal 6 SKS ya, Kaela. Saya tinggal satu lah, Oh, tinggal tinggal 3 SKS, 3 lagi SKS. yang belum selesai. Nah, kan kok saya jadi ditanya-tanya sama Kak Aziz ya ini ya. Ini host merangkap narasumber. Iya, ini kita saling tanya aja dong Kak Aziz. Nah, kan Nanya apa nih Kaela? apa? Mau nanya apa Kak? Aku mau nanya soal relationship lah, kayak komunikasi relationship di Oke. kampus lah. Kan kayak ada nggak sih relationship yang menghambat kita di kampus Kak Aziz? Kayak mungkin aku sama Kak Aziz tuh mungkin lihat teman-teman yang lainnya kan, Iya. kayak kan bisa menilai gitu. Kira-kira banyak nggak sih relationship yang kayak jadi menghambat kegiatan kampus atau tugas kampus gitu Ya. Kak? Ya mungkin yang aku ngobrolin tadi sama Kaela pertama. Kita punya relationship kan sebelum masuk sini kan pasti kan. Cuman karena kita nggak bisa manajemen, gimana cara kita ngadepin dunia kita yang baru ini di kampus. Kemudian kita punya relationship, katakan kita udah pacaran nih Ya. teman sama orang lama. Ya, orang Kemudian, lama. ya kan? Iya, iya, iya. Kita masuk kampus. Kalau kita nggak kenalan sama teman-teman yang baru, kita nggak mungkin bisa tumbuh, ya kan? Makanya teman-teman juga bisa milih karakteristik pasangan yang ingin dibawa saat perkuliahan. Oh, jadi Itu harus ngaruh nggak, sama-sama Kaela? mengerti, ngaruh sih, ngaruh banget. Contoh nih, kalau mohon maaf ya, pacarnya Kaela contoh jauh, Oh, LDR, LDR. aku LDR sama pacar aku kemudian nih. lagi kerja lagi Kaela, bekerja. kan nggak tahu nih budaya atau norma-norma yang ada di kampus. Ya, Jadi kan dia mungkin kaget. Iya, iya, kayak ngapain mainan sama cowok-cowok Iya kan? gitu. Sementara di kerjaan dia kan fokus. Yap. Nah itu mungkin yang membuat komunikasi kita dengan orang-orang baru yang ada di kampus itu terganggu. Mungkin itu ada alasannya sih Kak Aziz. menurut Ya aku. ada, Mungkin cara penyampaiannya, betul, cara penyampaian dari dua pasangan itu kurang baik. betul sekali. Menurut aku itu sih. Kan ada satu istilah bahwa semua masalah yang ada di dunia itu Harus dikomunikasikan. awalnya dari kesalahan komunikasi. komunikasi. teman-teman. Ah, iya sih. Nah, aku ada tips nih buat teman-teman. Ya. Ada tips nih buat teman-teman yang LDR, buat teman-teman yang mungkin beda kampus Betul. ataupun beda domisili sedikit atau beda tempat lah. Beda kecamatan Beda mungkin. kecamatan itu juga LDR. Nah, kalian tuh bisa banget komunikasiin, jelasin dengan baik dan jelas kayak sayang, aduh dicontohin nih Ya, sayang. apa-apa. Aku aneh banget bilang sayang, nggak pernah manggil sayang Kak Aziz. Kita Nih, contohin aja teman-teman. kayak gini misalnya, sayang,
saya itu, kok saya di kampus itu kayak gini nih. Ya. Di kampus tuh harus berteman sama teman-teman yang lain. Saya tahu batasan. Oke. Kayak sebenarnya selain komunikasi harus saling percaya sih Kak Betul. Sis. Harus percaya sama pasangan masing-masing. Jadi Iya. kayak kalau kamu percaya juga pasangan pasti menjaga nggak sih? Betul. Tahu batasan mana yang harus tidak diinjak atau Iya. tidak dilebihkan. Kalau Gitu sih. nggak tahu kan salah satu kunci dari relationship kan kepercayaan Kepercayaan. dari masing-masing pihak ya. Betul. Nah, terus kalau misalnya udah dikasih kepercayaan, Jangan dimainkan. betul. Karena Contoh- percayaan Contohnya itu gimana Kayla? contohnya tanya ke saya ini. Ya ada hubungan nih Ya. Kayla. Aku udah percaya banget sama satu cewek nih Kayla. Perempuan. Tapi aku kan percaya apapun yang kamu lakuin di belakang aku itu up to you lah. Iya. Cuma ternyata dia ngelakuin sesuatu yang aku Salah. nggak suka. Tapi ditutup-tutupin. Bohong. Respon dari kita yang baik ini gimana Kayla? Sebenarnya kalau misal kita dibohongin ya, Ya. ikutnya dibohongin. Pertama itu harus tanya dulu sih. Jangan langsung menghakimi. Oke. Karena kan kita kan nggak tahu kan apa yang mereka rasakan atau Ya. lakukan kan. Minta klarifikasi berarti Kayla. Klarifikasi dengan baik, jangan marah-marah, langsung ditanya dulu kejelasannya bagaimana. Ya. Tapi yang kalau misal relationship juga jangan bohong, saran saya. Kalau bohong satu kali, Itu nanti bohong-bohong terus. Karena dari kebohongan kecil itu bisa jadi kebohongan yang besar loh Kak Sis. ya Kayla. Ya. Jadi menurut saya mending jujur daripada nanti ketahuan di akhir. Walaupun pahit, Betul. yang penting ngomong aja di depan. Ya. Kalau kita ngomong di depan, pasangan kita punya potensi nolak atau nerima. Kalau Betul. nerima, hubungannya akan semakin langgeng ya Kayla. Kalau menolak juga bisa dikomunikasikan Iya. dengan baik. Barangkali itu solusi yang baik, emang bener gak boleh dilakukan Betul. aja. Buat proposal ulang teman-teman. Betul. Nah, nih tadi kan relationship nih Kak Aziz. Iya. Relationship itu kan macam-macam. Betul. Karena kemarin tuh kita tuh kemarin. Podcast, Nah, kan kemarin kan kita sempat bahas sama Bu Ike juga Oke, sama Bu soal Ike. komunikasinya dari sisi Bu Ike tuh akademik, generasi apa ya? dari generasi milenial. Milenial. Nah, sekarang kita kan dari Gen Z nih. Kita Gen Z, Kita lihat teman-teman. relationship sekarang tuh macam-macam Iya, banget. Nah, kalau misal kan kita tadi ngomongin organisasi nih. Iya, Relationship dari organisasi itu banyak gak sih, Kak? banyak sekali. Banyak ya yang jadi Dinamika organisasi, Hah? kemudian konteks psikologi antar individu. Kadang kan ada nih Kayla, contoh. Kita satu organisasi, Ya. kamu ketua, Betul. aku sekretaris, tapi kita pacaran Kayla. Oh, karena kita sering ketemu. Betul. Ada alasannya kan pasti kan, Iya. mungkin tiba-tiba pacaran nih. Tiba-tiba gongnya kita ada masalah nih Ada di crash. hubungan kita. Nah, Cemburu biasanya kalau di organisasi Cemburu kan karena sosial. sering berkomunikasi sama banyak manusia kan. ya. Ada teman kita nih yang lihat kita ini ada crash. Ya, ada crash. Kemudian kita ini belum bisa profesional. Betul. Jadi pas Kak Ella nyuruh rapat, karena Kak Ella sebagai ketua, aku nggak hadir karena ngindarin Ella. Ya, itu padahal kan- sama-sama penting ya kita Iya. berdua ya harusnya di dalam organisasi ini Itu ya. kan based on reality. Banyak sekali organisatoris yang punya hubungan di dalam hubungan organisasi. Kadang diem-diem apa Diem-diem. enggak? Kalau diem-diem itu baik. Aku pernah ada teman organisasi, dia 2 tahun itu punya hubungan backstreet kan istilahnya kan. sama Backstreet. satu anggota. Betul. Kemudian setelah organisasinya selesai, demisioner, dia lamaran. Ih, langsung publish nih, Iya. saya sudah pacaran Kan begini. keren. Ditanyain loh berapa Kayla. tahun gitu. Katakan Kayla. Contoh nih Kayla. Ya. Kayla pacaran sama Mas Hikam. Ya, saya pacaran sama saya apa nih? Kayla sebagai ketua. Ya, Kak Hikam. Kak Hikam sebagai sekretaris mungkin. Hmm, Selama 2 tahun, Kayla ini gak kelihatan punya hubungan sama Hikam. diem-diem. Iya, bahkan kalau di apa namanya diceng-cengin ya bahasanya ya, diledek sama teman-teman. Ella dicariin Hikam. Elanya itu Oh, kayak ya udah apa mana? sih Hikam? Oh, apa sih? Hikam nggak kenal sama Hikam aku. Tapi Anda sekretaris saya, kenapa saya nggak kenal? enggak, kalau konteksnya itu hubungan pacaran diledekin. iya, iya. Ella itu Hikam Ella. Siapa Hikam itu aku nggak kenal. Tapi setelah 2 tahun ternyata kalian berdua lamaran. Kami ternyata sudah relationship ya di dalam. Itu kan relationship atau hubungan yang profesional. Walaupun saling cinta, tapi kalau orang lain dalam konteks organisasi itu mau tanya, kita bilang kita nggak ada hubungan sama sekali. Jadi nggak mengganggu Betul. jalannya organisasi itu ya. Teman-teman yang mau katakan, mau ngeritik Ella nih sama Hikam. Ya. Hikamnya profesional, Hikam tetap mau ngeritik Ella. Ya, tetap sama-sama Betul. mengkritik. Betul. Jadi nggak ada salah paham. Kan
impact atau dampak daripada komunikasi yang jelek kan salah paham Kayla Iya, kebanyakan. iya, betul. Kayla pernah salah paham Salah paham sering ya, sama sering. siapa yang paling banyak? Kayaknya sama temen, sama orang tua, sama pacar itu juga. Banyak sekali Pasti ada salah paham sedikit, tapi untungnya karena Oke, cara nyelesain salah pahamnya Kayla gimana? dikomunikasiin sih, balik lagi dari semua permasalahan kan kuncinya komunikasi. Kalau kita bisa komunikasiin dengan baik ya bakal selesai sih. Mana teman-teman? Kita ini kan sebentar lagi mau lulus Kayla. Betul. Kita juga bakal selesai lah di akademik ini. Kira-kira yang mau Kayla sampaikan ke teman-teman mahasiswa, baik semester 1, semester 3, ataupun semester 5 itu apa Kayla? Disampaikan dalam hal apa nih, akademik? Ya dalam relationship. Oh, dalam relationship. Ya, tips relationship ke teman-teman maba semester 3, semester 5. Buat teman-teman buat teman-teman semester 1 sampai semester akhir ya. Kalau misalnya lagi relationship, sama-sama support pasangan kalian, jangan dijudge, benar-benar ditemenin lah, kayak jangan apa-apa sedikit-sedikit cemburu. Gak apa-apa cemburu karena kan itu namanya relationship. Rasa cintanya, tapi jangan too much, jangan toxic relationship, tolong dijauhi. Kalau misal kalian perempuan-perempuan yang lagi toxic relationship kayak podcast kemarin, gak apa-apa. Tinggalin. Kalau misal gak bisa, kalau minta tolong hubungin kami. Di sini, hubungin saya boleh, hubungin Kak Aziz boleh, hubungin teman-teman komunikasi boleh. Jangan mau ada di lingkaran setan itu, teman-teman. Kalau kita udah keluar, itu plong rasanya. Ya, barangkali nanti kalian tuh bakal dapat yang lebih. Iya. Pokoknya udahlah, kayak cukup buat teman-teman yang pacaran yang sehat, teman-teman. Jangan yang aneh-aneh. Betul. Terus habis itu teman-teman harus sama-sama support, balik lagi. Bener banget. Jangan saling menyalahkan. Terus habis itu happy-happy aja, nongkrong, ngopi, main-main, hangout. Intinya hubungan itu yang menguntungkan. Betul. Kalau misalnya punya pacar juga jangan sampai nggak punya teman, teman-teman. Betul. Nanti kalau pacarnya pergi sendirian, nggak punya teman. Cukup sulit ya situasinya Kayla. Itu situasi yang nanti bakal susah dilalui sih, karena jadi sendirian kan. Kami doain teman-teman semoga hubungannya langgeng. Amin. Kemudian relationship dengan orang tua, betul, sama teman itu tetap terjalin dengan baik. Jangan lupa ngehargain orang tua, makasih sama orang tua, karena kita kuliah juga dibiayain sama orang tua, teman-teman. Jangan mengecewakan, oke? Betul sekali. Ingat ya Kayla ya. Oke. Ini cukup panjang obrolan kita nih Kayla. Walaupun kita cuma berdua, biasanya kita harusnya ada narasumber di sini, teman-teman. Gak apa ya Kayla. Kita merangkap jadi narasumber mungkin ya. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang dunia kampus hari ini. Betul. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan video. jangan lupa komen-komen di bawah. Habis ini kita harus bikin video apa lagi? Banyak video yang akan kami buat. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Talking Komunikasi.